Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Kau ajak untuk memahami penderitaan salib, pengkhianatan, penganiayaan sebagai bagian dari mengikuti Putramu Yesus. Bantu kami ya Bapa supaya mata batin kami melihat dan mengikuti rahasia apa yang seharusnya sebagai pengikut Yesus. Memanggul salib Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, semakin kita mengikuti Yesus, semakin kita memahami makna penderitaan. Dan itulah rahasia menjadi pengikut Yesus. Itulah misteri dalam menghayati, dalam mengikuti hidup Yesus. Menjadi seperti Yesus. Paulus mengatakan dalam surat kepada umat di Filipi bab 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Saudara, itulah rahasia dari mengikuti Yesus, dari hidup rohani. Kalau kita mampu memasuki rahasia ini, maka rahasia inilah yang akan menghidupi kita dan kita menjadi orang yang sepikir, seperasaan, sehidup dengan Yesus sendiri. Kalau kita ingin memasuki misteri kemuritan Yesus, memasuki misteri rahasia hidup Yesus, dan kita menemukan rahasia ini, maka hidup kita akan berkelimpahan. Kita tinggal dalam Tuhan. Kita memasuki kehendak Yesus, yang satu-satunya adalah menjalankan kehendak Allah Bapa di surga. Secara konkret, mari kita memasuki misteri ini. Dan kita mengenal, menemukan ini sebagai bagian hidup kita. Dikatakan dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa Dia mencuci kaki para rasul. Meskipun Dia tahu salah satu dari muridnya akan mengkhianati dan menyangkal Dia. Dia tahu dan Dia mengatakan itu. Tapi Dia masih mencuci kaki para rasul. Rahasia karya Yesus ini betapa luar biasa. Seorang yang guru, ya, meskipun kita mungkin pada waktu itu mereka tidak tahu itu adalah Tuhan sendiri, tapi guru yang mencuci kaki para muridnya. Siapa? Anda sebagai bapak saja, sebagai ibu, sebagai guru, maukah mencuci kaki? Hampir mustahil. Dan Yesus mengatakan bahwa salah seorang dari muridnya itu akan menyangkal dia, seorang dalam lingkaran ring one, katakanlah seperti presiden. Orang yang dekat dengan presiden itulah yang kemudian menyangkal, mengkhianati, yang korupsi, yang menggunakan kesempatan untuk mencari kekayaan sendiri, dan begitu banyak orang begitu. Kemudian menusuk dari belakang, dan itulah menjadi suatu tantangan bagi kita, ya. Konflik, penganiayaan itu bukan lagi datang dari luar, dari orang lain, tetapi dari internal. Dan itu menyakitkan sekali ketika kita tahu bahwa orang yang dekat dengan kita menyebarkan fitnah. Ya. Dan itu tidak hanya Anda, kami pun setiap orang yang memberikan informasi yang mungkin tidak diverifikasi tentang diri kita. Dan kita alami semua itu bagian dari proses. Dan itulah rahasia, sekali lagi, itulah rahasia menjadi pengikut Yesus. Dikhianati, ya, difitnah, disebarkan berita-berita bohong tentang kita yang tidak diverifikasi. Saudara, saya kira kita harus menyadarinya ini sebagai rahasia. Dan konkret sekali juga. Anda juga sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu. Siapakah orang yang paling melukai hati Anda? Orang yang paling dekat. Orang yang makan semeja denganmu.
yang mungkin mengatakan ya dan ya dan ya dan ya, tapi kemudian di belakang dia menggocoh, memfitnah, menyebarkan kabar berita yang bohong tentang kita. Ya. Kemarin ada seorang yang bercerita kepada saya bahwa seorang temannya sendiri menelikung temannya, sahabatnya bahkan, untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu. Itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Jadi rahasia mengikuti Yesus, rahasia menjadi murid Yesus, salah satunya adalah konflik. Salah satunya adalah masalah. Salah satunya adalah penderitaan. Salah satunya adalah salib. Yang harus dan dapat kita tanggung ya, dalam hidup kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua paling tidak waspada dan tetap percaya dan yakin bahkan dalam situasi yang sangat berat sekalipun, karena kita berhadapan dengan orang-orang yang dekat dengan kita dan kita mendapatkan ya katakanlah fitnah, katakanlah tuduhan, katakanlah berita-berita yang tidak benar tentang kita. Apalagi ketika itu dipersepsikan, disimpan terus-menerus. Dan itu juga terjadi pada Yesus dan terjadi setelah Yesus. Ya, ada banyak orang-orang Kristen yang mengaku Kristen yang tersesat, yang menafsirkan ajaran Yesus dengan secara tidak benar. Ya, dan itulah kita semua. Maka kita harus siap. Ya, sebagai murid Yesus akan adanya konflik, akan adanya tantangan, akan adanya hinaan, akan adanya perbuatan-perbuatan yang muncul dari orang-orang di sekitar kita. Dan meskipun kita mendapatkan perlakuan yang demikian, kita tetap percaya Yesus Sang Juru Selamat. Kita tetap percaya ini harus jalan yang memang harus kita lalui seperti Yesus. Dengan penuh iman, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh kekuatan. Tuhan memberkati Anda semua, karena kita dikuatkan oleh kasih Kristus, supaya kita menjadi murni dalam mengikuti Yesus, tapi juga menjadi kenosis, mengosongkan diri. Tuhan memakai berbagai macam cara supaya kita mengosongkan diri, seperti Yesus dari diri kosong. Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Yesus dikhianati oleh para rasul. Yesus dikhianati oleh Petrus. Tetapi mereka datang kembali kepada Yesus, kecuali Yudas Iskariot. Mari kita menjadi kosong dan melalui salib, melalui fitnah, melalui kabar-kabar yang tidak baik tentang kita dari siapapun, dan tetap rendah hati. Itulah jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.